Di sebuah desa kecil di pinggiran Medan, hiduplah seorang wanita tua bernama Mak Sari. Usianya 68 tahun. Hidupnya sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak sambil membawa bakul berisi kue basah yang ia buat sendiri. Ia menjualnya di pasar tradisional untuk menyambung hidup. Mak Sari dikenal warga sebagai sosok ramah dan penuh kasih. Meski hidup dalam kekurangan, ia selalu menyisihkan sedikit rezekinya untuk anak-anak yatim di kampung. Namun di balik senyumnya yang lembut, Mak Sari memendam kesepian yang dalam. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup seseorang diri di rumah kayu kecil yang mulai lapuk dimakan usia. Malam-malamnya sunyi, hanya diisi dengan doa dan kenangan masa lalu. Dalam kesepiannya, Mak Sari sering mendatangi seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desa, Ustadz Hamdan. Bagi Mak Sari, Ustadz Hamdan bukan sekedar guru spiritual. Ia memandangnya seperti anak sendiri. Setiap kata-katanya membawa ketenangan. Setiap nasihat terasa seperti obat bagi luka hati. Warga desa mengagumi Ustadz Hamdan. Ia dikenal bijak, dermawan, dan sering membantu orang miskin. Tidak pernah sekalipun ada yang meragukan kebaikan dan kesuciannya. Namun Mak Sari tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu tersimpan sisi gelap yang begitu kelam. Suatu malam Mak Sari mendapat undangan dari Ustadz Hamdan. "Mak Sari, datanglah ke rumah. Kita akan berdoa bersama, memohon agar hidupmu diberi berkah dan kekuatan," kata Hamdan dengan senyum hangat. Mak Sari datang dengan hati penuh percaya. Ia membawa buah tangan sederhana, merasa bersyukur ada yang peduli padanya. Namun begitu pintu ditutup, suasana berubah. Senyum lembut yang biasa ia lihat di wajah Hamdan menghilang. Tatapan matanya kini dingin, penuh niat tersembunyi. Mak Sari mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa, Nak? Mengapa kamu melihatku seperti itu?" tanyanya gemetar. Dalam sekejap, Hamdan menunjukkan sisi gelapnya yang tak pernah diduga siapapun. Ia memaksa Mak Sari dengan kekerasan. Jeritan Mak Sari memenuhi ruangan, tetapi tak ada yang mendengar. Ia menangis memohon dan berteriak meminta tolong, namun percuma. Setelah semua terjadi, Hamdan mengancam dengan suara dingin. "Jika kau bicara, bukan hanya kau yang akan dipermalukan. Nama baikmu akan hancur. Seluruh warga akan membencimu, dan mereka tak akan percaya padamu." Mak Sari pulang dengan tubuh dan jiwa hancur. Beberapa hari ia tak keluar rumah. Setiap kali mendengar azan, dadanya terasa perih. Musola yang dulu terasa seperti tempat damai, kini justru membuatnya gemetar ketakutan. Namun rasa takut dan ancaman Hamdan membuatnya memilih diam. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan: siapa yang akan percaya padanya? Seorang wanita tua melawan tokoh agama yang dianggap suci oleh semua orang. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Mak Sari tetap berjualan di pasar, tapi senyumnya tak lagi tulus. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dan doa yang tak kunjung memberi ketenangan. Setiap kali melihat Ustadz Hamdan berdiri di mimbar berbicara tentang moral dan agama, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Ia ingin berteriak, mengungkapkan kebenaran, tetapi ketakutannya selalu menang. Ia takut menjadi bahan gosip, takut dipermalukan, takut dianggap pendusta. Namun perasaan bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Bagaimana jika ada perempuan lain yang menjadi korban? Bagaimana jika kejahatan ini terus berlanjut karena ia memilih diam? Pertanyaan itu menghantuinya setiap malam dan membuatnya sulit tidur. Sore itu langit berwarna jingga. Mak Sari baru selesai berjualan dan mampir ke musola kecil. Di halaman musola ia melihat seorang gadis sekitar 10 tahun duduk menangis ketakutan. Mak Sari mendekat dengan lembut. "Nak, kenapa kamu menangis? Siapa yang menyakitimu?" Gadis itu hanya menggeleng, lalu berbisik dengan suara bergetar bahwa ia takut pada Ustadz Hamdan. Kata-kata itu menghantam hati Mak Sari seperti petir. Ia langsung teringat luka yang masih segar di tubuh dan jiwanya. Saat itu
Ia sadar bahwa ia bukan korban satu-satunya. Jika ia terus diam, semakin banyak korban yang akan jatuh. Malam itu juga, Mak Sari membuat keputusan besar. Dengan tangan gemetar dan nafas tersengal, ia menemui kepala desa dan seorang tokoh perempuan yang selama ini peduli pada masalah warga. Ia menceritakan semua kejadian dengan detail. Air matanya mengalir deras, tapi suaranya mantap. Awalnya, mereka sulit percaya. Beberapa warga bahkan menuduh Mak Sari iri pada Hamdan. Mana mungkin Ustadz sebaik dia melakukan hal seperti itu, seru seseorang dengan marah. Namun Mak Sari tak gentar. Lebih baik aku dibenci seluruh dunia daripada membiarkan kejahatan ini terus terjadi. Jika aku diam, aku ikut bersalah. Kalimat itu mengguncang hati mereka yang mendengarnya. Perlahan simpati mulai tumbuh. Meski perlawanan dari para pengikut Hamdan masih sangat kuat, kabar tuduhan Mak Sari menyebar cepat. Desa terbelah menjadi dua kubu. Sebagian warga membela Hamdan dengan fanatik. Mereka bahkan mengerumuni rumah Mak Sari, meneriakkan caci maki, menuduhnya pendusta. Di sisi lain, Hamdan memainkan peran sebagai korban fitnah. Saudara-saudaraku, ini hanyalah ujian. Ada yang ingin menghancurkan agama kita, katanya penuh kepura-puraan. Banyak orang yang semakin yakin bahwa ia tak bersalah. Namun, keberanian Mak Sari mulai membuahkan hasil. Satu demi satu korban lain memberanikan diri bicara. Seorang ibu muda menangis, menceritakan pengalaman serupa yang selama ini ia pendam. Semakin banyak yang bersuara, semakin jelas kebenarannya. Polisi akhirnya turun tangan. Mereka menyelidiki kasus ini dengan serius. Fakta-fakta yang terungkap membuat semua orang terkejut. Selama bertahun-tahun, Hamdan memanfaatkan statusnya untuk melakukan tindakan keji, menjadikan posisinya sebagai tameng. Hari penangkapan tiba. Warga berkerumun di depan rumah Hamdan. Sebagian menangis, sebagian marah. Hamdan dibawa keluar dengan tangan terborgol. Semua topeng kesuciannya runtuh dalam sekejap. Mak Sari berdiri di tengah kerumunan. Air matanya mengalir. Ia bukan menangis karena bahagia, melainkan lega. Ia tahu perjalanan menuju pemulihan masih panjang, tapi setidaknya kejahatan itu telah terhenti. Meski Hamdan sudah ditangkap, luka batin Mak Sari tak langsung sembuh. Ia masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Namun setiap kali ia melihat gadis kecil yang dulu menangis ketakutan, hatinya menguat. Ia tahu keberaniannya bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang lain. Beberapa minggu kemudian, warga yang dulu menghujat mulai sadar. Mereka datang kepada Mak Sari, menangis meminta maaf. Mak Sari hanya tersenyum lembut. Aku tak ingin kalian merasa bersalah. Yang penting, kita semua sudah belajar untuk tidak menilai orang hanya dari luarnya. Sejak itu, Mak Sari membentuk kelompok dukungan untuk para korban kekerasan. Mereka saling menguatkan, berbagi cerita, dan belajar untuk berani bicara. Mak Sari yang dulu hidup dalam kesepian, kini menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Mak Sari mengajarkan kita bahwa keberanian bukan berarti tak merasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meski seluruh tubuh gemetar. Karena ketika satu orang berani bicara, banyak orang lain akan menemukan kekuatan mereka juga. Dalam hidup, janganlah kita menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban kekerasan, jangan pernah diam. Suaramu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.